Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak hebat. Bertemu lagi dengan Budaya. Hari ini Budaya akan menjelaskan materi mengambil keputusan dengan musyawarah. Tema 2, subtema 2. Silakan sebelum memulai pembelajaran, siapkan buku tulis dan alat tulisnya ya. Dan simak penjelasan video berikut ini. Musyawarah. Kalian pasti tidak asing dengan kata musyawarah. Nah, musyawarah ini tujuannya untuk mencapai keputusan bersama. Setiap warga masyarakat mempunyai tanggung jawab ikut serta dalam mengambil keputusan bersama. Keputusan bersama adalah suatu keputusan yang sudah ditetapkan berdasarkan pertimbangan, pemikiran, dan pembahasan yang matang. Keputusan bersama di sini juga harus mewakili kepentingan seluruh anggota atau seluruh peserta. Keputusan bersama harus dipatuhi dan dilaksanakan dengan rasa tanggung jawab oleh semua peserta rapat, tanpa terkecuali dan membeda-bedakan. Dalam pengambilan keputusan, kita tidak boleh memaksakan kehendak orang lain. Keputusan bersama juga harus ada rasa keadilan dan semua peserta rapat mempunyai kedudukan yang sama. Pengambilan keputusan harus didasarkan pada beberapa nilai penting, agar semua pihak yang terlibat merasakan keadilan. Nilai-nilai yang mendasar antara lain yang pertama yaitu nilai kebersamaan. Pengambilan keputusan harus dilakukan secara bersama-sama, duduk dalam suatu tempat dengan tujuan yang sama demi kebaikan bersama. Walaupun setiap peserta rapat berasal dari latar belakang yang berbeda, namun harus tetap mendahulukan kepentingan umum dan mengesampingkan kepentingan pribadi. Jadi, ketika mengambil keputusan itu, kita yang pertama yaitu mempunyai tujuan yang sama, dilakukan secara bersama-sama, dan demi kebaikan bersama-sama. Nilai yang mendasar yang kedua yaitu nilai kebebasan mengemukakan pendapat. Bebas artinya tidak mendapat paksaan dari orang lain. Semua peserta rapat boleh mengutarakan pendapatnya. Pendapat yang diberikan harus logis dan masuk akal, tidak menimbulkan perpecahan, sesuai dengan norma atau aturan, dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Nilai yang ketiga yaitu nilai menghargai pendapat orang lain. Setiap peserta rapat haruslah mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain tanpa menyela orang yang sedang mengemukakan pendapat. Bila tidak setuju dengan pendapat yang dikemukakan peserta lain, kalian boleh menanggapinya, tetapi dengan cara yang sopan supaya tidak menimbulkan permasalahan. Nilai yang mendasar yang keempat yaitu nilai jiwa besar serta lapang dada melaksanakan hasil keputusan dengan rasa penuh tanggung jawab. Anak-anak, yang dimaksud di sini yaitu seluruh peserta rapat diberi hak yang sama untuk mengemukakan pendapat. Mereka diberikan kebebasan untuk mengungkapkan ide, gagasan, atau pendapat. Musyawarah sendiri adalah pembahasan bersama suatu masalah guna mencapai keputusan. Sedangkan mufakat yaitu kesepakatan untuk melaksanakan hasil musyawarah. Jadi, yang dimaksud musyawarah mufakat adalah perundingan bersama untuk memecahkan masalah sehingga tercapai keputusan bulat yang akan dilaksanakan bersama. Apabila kesepakatan bersama telah diambil,
maka kesepakatan itu sudah bukan milik dari pihak yang mengusulkan atau pihak yang berpendapat, tetapi menjadi milik bersama. Keputusan tersebut harus dipatuhi dan dilaksanakan bersama dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Untuk selanjutnya yaitu ciri-ciri musyawarah untuk mufakat. Yang pertama, sesuai dengan kepentingan bersama. Yang kedua, usul atau pendapat yang disampaikan mudah dipahami dan tidak memberatkan anggota rapat lainnya. Yang ketiga, dalam musyawarah, pertimbangan moral lebih diutamakan dan bersumber dari hati nurani yang jujur. Yang keempat, pembicaraan harus dapat diterima dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani. Dalam pelaksanaan musyawarah, untuk mencapai mufakat kita harus berpedoman pada prinsip dan aturan musyawarah. Antara lain sebagai berikut ya anak-anak. Yang pertama yaitu musyawarah dilandasi dengan akal sehat dan hati nurani yang luhur. Yang kedua, musyawarah dilandasi semangat kegotong-royongan dan kekeluargaan. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan umum. Yang keempat, menghargai pendapat orang lain. Yang kelima, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang terakhir yaitu melaksanakan keputusan bersama dengan dilandasi itikat baik dan penuh rasa tanggung jawab. Untuk berikutnya yaitu tata cara dan persyaratan musyawarah. Yang pertama, hadir sebelum musyawarah dimulai atau hadir dengan tepat waktu. Yang kedua, musyawarah dimulai jika peserta musyawarah telah mencapai quorum. Quorum sendiri adalah penetapan jumlah minimum anggota yang harus hadir pada saat musyawarah. Yang ketiga adalah ada susunan kepanitiaan yang minimal terdiri dari ketua, notulis, dan peserta musyawarah. Yang keempat yaitu peserta musyawarah berhak menyampaikan pendapat. Yang kelima, setiap peserta musyawarah harus menghargai pendapat orang lain. Dan yang terakhir, pendapat yang disampaikan harus dapat diterima akal sehat, tidak untuk kepentingan pribadi atau golongan, tidak menimbulkan perpecahan, sesuai dengan norma atau aturan, dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Nah, sedangkan cara mengeluarkan pendapat sendiri yaitu yang pertama, mengacungkan tangan sebagai tanda izin bicara. Yang kedua, berbicara setelah dipersilahkan. Yang ketiga, jika ada yang berbicara, kita harus menunggu sampai pembicaraan selesai. Yang keempat, bersikap sopan. Dan yang terakhir yaitu suara cukup jelas. Selanjutnya yaitu sikap dalam bermusyawarah. Yang pertama, menghargai atau menghormati pendapat orang lain. Yang kedua, tidak memaksa kehendak kepada orang lain. Yang ketiga, tidak boleh mencela pendapat orang lain. Yang keempat, tidak boleh memotong pembicaraan orang lain. Anak-anak, itu tadi yang bisa Budia sampaikan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dan dapat kalian terapkan jika kalian bermusyawarah dengan keluarga, dengan teman-teman, maupun dengan warga sekitar kita. Jangan lupa tetap semangat belajar, tetap menjaga kesehatan, dan sampai bertemu di pertemuan selanjutnya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.